Nah, ini kalau sudah masuk bawang seperti ini, apinya jangan besar-besar, nanti dia meluap. Halo sahabat YouTube semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, dan kali ini saya akan membagikan resep bagaimana cara membuat cuka yang pekat, yang kental dan enak tentunya ya. Jadi setelah di video sebelumnya saya membagikan resep tentang membuat pempek lenjer, maka ini saya akan buatkan dulu resep tentang membuat cukanya. Nanti baru saya akan bagikan lagi resep tentang pempek kapal selam dan yang lain-lainnya. Jadi saya akan bagikan dulu cara membuat cuka untuk pempeknya. Nah, bahan-bahannya yang kita perlukan ada di depan kita ini. Saya akan sebutkan satu persatu ya teman-teman. Di sini ada garam. Garam ini kurang lebih 1,5 sendok makan. Kemudian ada asam jawa. Asam jawa ini kurang lebih 50 gram. Asam jawa ya teman-teman yang basah. Kemudian di sini saya juga ada cabai rawit. Ini cabai rawit karena keluarga di rumah nggak terlalu doyan pedas, jadi saya hanya menggunakan 35 gram aja. Kalau teman-teman lebih suka pedas, ini bisa ditambahkan ya cabai rawitnya ya. Nah, saya pakai cabai rawitnya 35 gram dan bawang putihnya 2 bonggol ya. Kalau saya bilangnya 2 bonggol seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman mau bawang putihnya lebih banyak juga tidak masalah ya. Kemudian di sini ada gula batok. Saya sebutnya gula batok karena memang kalau di pasar tradisional ini dibilangnya gula batok ya teman-teman. Karena biasanya yang menjualnya, yang membuatnya ini dicetak pakai batok kelapa seperti itu. Walaupun ini sebenarnya dicetak pakai mangkok ya. Nah, biasanya gula seperti ini, gula batok seperti ini itu bagus banget ya sebagai gula aren ya. Ini gula aren ya teman-teman, bukan gula kelapa, gula aren ya, dan rasanya enak. Dan karena warnanya pekat hitam seperti ini, nanti cukanya juga bisa hitam. Ini kurang lebih beratnya satu batok ini 800 gram, hampir 1 kilo ya, 800 gram. Dan di sini saya juga menggunakan gula pasir 500 gram ya. Dan air saya sedang didihkan di kompor itu ada 3,5 liter. Jadi 1,5 liter air, dan ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan nantinya ya. Oke, bagaimana cara memasaknya? Nah, saya akan kupas dulu bawang putihnya dan cabenya. Ini akan saya blender dulu 2 ini, dan gulanya ini akan saya iris-iris dulu supaya lebih mudah larut. Oke. Oke teman-teman, ini air 3,5 liter yang sudah saya didihkan. Nah, saya akan masukkan gula merahnya dulu. Gula arennya ini saya pakai 500 gram dulu ya teman-teman. Saya pakai 500 gram dulu. Yang 300 gramnya ini saya sisihkan dulu. Nanti kalau kurang baru saya tambahkan ya. Jadi dari 800 gram gula tadi, saya akan pakai 500 gram dulu. Oke, kita masukkan gulanya ya.
kita masukkan juga asemnya. Ya, asemnya ini kita masukin. Mau dihancurkan dulu pakai air boleh, tapi ini saya hancurkan dulu deh ya. Saya remes-remes dulu pakai air ya. Ini saya kasih air aja sedikit ya, kemudian saya tekan-tekan tadi. Ini saya masukkan juga di sini ya. Oke. Jadi dari air 3,5 liter, ini saya pakai gulanya setengah kilo dulu. Dan asamnya tetap saya masukin semua 50 gram ya. Nanti gula ini setelah mateng itu kita saring teman-teman, karena biasanya kan kotor ya. Dari biji asamnya dan dari gulanya ini kan biasanya banyak sampah-sampah arennya seperti ini kan ya. Kotor-kotor seperti ini nanti kita akan saring supaya cukanya bersih. Warnanya sudah cukup ini, jadi kemungkinan yang ini saya nggak jadi pakai 300 gram ya. Kalau untuk warnanya udah cukup, cuma nanti kita cicip dulu ya, kalau kurang kita tambahin. Ini air dari saya bersihin blender, saya masukin aja ya teman-teman. Kita didihkan, sampai asamnya itu benar-benar keluar ya, semua asamnya ini ya. Nah ini bisa kita masukkan juga sekalian gula pasirnya ya. Ini saya kasih separuh dulu deh ya gula pasirnya. Taruhnya dulu ya teman-teman. Nanti kalau kurang bisa kita tambah. Ini panci saya pada dinas semua ya dipakai, jadi saya pakai panci rice cooker. Kita pakai alat yang ada aja. Kebetulan ini rice cookernya sudah nggak dipakai, mesinnya sudah rusak, tinggal pancinya aja. Jadi ya, jadi panci dadakan. Garam juga saya masukin setengahnya dulu. Nah ini kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Kalau kita nungguin kan, teman-teman nungguin juga kan boring ya. Jadi ini saya biarkan sampai mendidih dulu ya, supaya dia agak kental. Oke teman-teman, ini gulanya sudah saya didihkan kurang lebih 10 menit. 10 menit saya didihkan seperti ini ya, supaya asamnya keluar semua. Dan ini saya mau cicipin dulu ya teman-teman. Berasa asamnya, jadi gulanya ini saya tambahkan sedikit ya, kurang lebih saya tambahkan 100 gram.
supaya lebih kental aja saya tambahkan kurang lebih 100 gram ya. Dari 300 gram tadi saya ambil 100 gram aja. Oke, jadi ini 200 gramnya tidak dipakai teman-teman, ini supaya lebih pekat aja hitamnya ya. Oke, kemudian gula pasirnya saya masukin semua. Tidak semua nih, segini aja nih. Kayaknya kalau semua kemanisan nanti. Jadi paling ini saya pakai gulanya hanya 400 gram. Karena ini tadi sudah cukup berasa manisnya. Terus tadi saya masukin juga gula arennya untuk supaya dia tambah kental. Nah, kalau sudah didihin tadi, dikentalin selama 10 menit tadi saya biarkan dia mendidih dengan api kecil, api sedang lah ya. Yang penting dia jangan terlalu besar apinya, karena kalau besar dia meluap nanti didihan gulanya itu ya. Nah, ini saya masukkan cabenya teman-teman. Ini tadi sudah saya blender. Cabai 35 gram dan bawang putihnya 2 bonggol tadi. Ini sudah saya blender. Saya kupas dulu ya teman-teman tentunya tadi ya. Sudah saya kupas. Ini saya masukkan. Kalau teman-teman doyan pedas, sekali lagi, ini cabenya opsional, bisa tinggal ditambahkan aja. Kalau di rumah saya kan banyak yang nggak doyan pedas, cuma saya yang doyan pedas, jadi kesian yang lain kalau saya pedesin cukanya ya. Nah, ini kalau sudah masuk bawang seperti ini, apinya jangan besar-besar, nanti dia meluap. Oke, aduk rata. Tadi sisa garamnya saya masukin semua ya. Garamnya juga sudah saya masukkan semua. Aduk lagi. Oh ya, satu lagi saya lupa. Kita bisa pakai cuka dapur seperti ini. Saya beli yang di Indomaret punya. Ya. Ini saya pakai kurang lebih 3 sendok makan ya ini. 3 sendok makan. Nanti kalau kurang baru saya tambahin. Ini baru 3 sendok makan yang saya masukin ke sini. Kalau teman-teman nggak mau pakai cuka dapur seperti ini, nggak masalah ya. Cuma kalau menurut saya kurang mantep ya rasanya. Cuma ya jangan terlalu banyak. Jadi saya tadi pakai baru 3 sendok makan. Oke, ini gulanya sudah larut semua. Saya mau cicip lagi. Gula pasir saya masukin semua. 500 gram jadi ya. Ternyata sedikit kurang gulanya. Agak kurang. Nah, ini sudah pas banget rasanya. Nah, ini biasanya kalau saya buat cuka, kalau saya mau pakai itu biasanya saya buat dari 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Jadi cuka ini makin dia nginep, makin sering kita panasin itu makin kental ya.
dan makin mantep rasanya kalau menurut saya ya. Nah, jadi kalau saya biasanya mau bikin acara atau mau buat dagang untuk jual, biasanya cuka pempek ini saya buat 3 hari sebelumnya kalau saya, supaya nanti kan saya panaskan terus seperti itu, dia kental, lama-lama makin kental dan makin sedap banget ya, ketimbang dia baru matang seperti ini. Teman-teman coba deh, cuka baru matang ya dengan cuka yang sudah nginep 2 hari, teman-teman bedain rasanya lebih mantap yang ini kalau menurut saya, sekali lagi ya. Jadi kalau seandainya nggak mau manasin juga boleh ditaruh di kulkas, cuma kalau kata saya kalau nggak dipanasin itu ya dia nggak ngental, ya gitu-gitu aja rasanya kalau di dalam kulkas. Cuma kalau sudah kita panaskan udah 3 hari, kita panaskan 2 hari, kita panaskan terus, nah baru disimpan di kulkas, baru kita saring lalu simpan di kulkas. Jadi itu bisa tahan lama. Ini agak kental ya teman-teman, kalau bisa dilihat. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini agak kental nih, kelihatan nggak sih ya? Kelihatan ya nih, kental banget nih, mulai agak kental, bukan kental banget sih ya, udah kelihatan dia mulai agak mengental. Jadi suami saya tuh memang suka cuka yang agak kental dan nggak pedas, nggak terlalu pedas gitu. Jadi saya buat berdasarkan cita rasa lidah beliau ya, dan kalau nggak pedas juga kan anak-anak bisa makan. Oke, ini kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, jadi saya biarkan di sini dulu. Oke, ini kan sudah mulai mendidih ya tuh, ya. Nah, sudah mendidih kan? Kita tes sekali lagi, terakhir cek rasa lagi ya. Udah pas banget rasanya. Kalau menurut saya ini sudah pas banget rasanya. Nah, kalau teman-teman cicip kira-kira ada kurang pedas atau kurang gula, mungkin ada yang lebih doyan suka manis atau apa, ya monggo ditambahkan sesuai dengan cita rasa masing-masing, karena setiap lidah orang beda-beda ya, cita rasanya beda-beda. Kalau buat saya senang seperti ini, masih ada rasa asemnya tapi nggak asem banget, tetap ada manisnya dan nggak terlalu pedas ya, walaupun saya sebenarnya senang pedas, cuma kan kita sudah ada umur ya, kita jaga lambung, jangan terlalu pedas. Cuka biang juga tadi saya pakai juga cuma 3 sendok makan, nggak saya tambah lagi. Jadi intinya sesuai cita rasa masing-masing lidah lah ya. Jadi kalau teman-teman praktekin cuka ini di rumah, setelah semua masuk bumbu, dicek lagi rasanya kurang apa tinggal ditambahkan, kurang gula arennya tinggal ditambahkan, kurang garamnya tinggal ditambahkan, kurang gula juga tinggal ditambahkan, atau mungkin kurang cabai, kurang bawang, monggo ditambahkan aja. Oh ya, dan satu lagi untuk gula aren teman-teman, kalau nggak dapet yang hitam seperti ini ya nggak masalah ya teman-teman. Kalau cuma dia kalau nggak dapet yang hitam seperti ini, biasanya kan kadang-kadang ada yang jual warnanya agak kecoklatan seperti ini ya, atau lebih coklat muda lagi, nggak masalah sebenarnya, cuma cukanya tidak bisa sehitam ini. Jadi jangan karena nanti cukanya nggak hitam terus dimasukin gula banyak-banyak ya, nanti rasanya malah mau bikin dawet ya, rasanya jadi rasa gula gitu ya, bukan rasa cuka. Jadi tetap tadi standarnya gula aren kurang lebih tadi berapa, 500 gram saya tambah tadi, saya ambil 100 gram berarti kurang lebih 600 gram ya. Jadi kalau ada itu bisa pakai gula batok seperti ini, itu bagus banget. Nah, kalau yang susah ngedapetin gula batok bisa komen, nanti bisa saya belikan di sini di tempat saya tinggal ya. Ini harganya sekitar 30.000 per kilonya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin kesusahan pakai cari gula batok, bisa komen di bawah untuk
beli di sini, nanti saya belikan ya, supaya teman-teman bisa dapat cuka yang seperti ini. Nanti saya bantu pilihkan juga kalau saya belikannya. Nah, jadi cukanya sudah selesai, sudah mateng. Nah, ini teman-teman bisa coba resepnya di rumah ya. Jangan lupa like kalau suka dengan videonya, share kalau teman-teman yang lain mungkin perlu dibagikan info cara membuat cuko. Nah, ini bisa buat jualan nih teman-teman, bisa buat jualan. Kemarin kan resep pempeknya sudah saya kasih, nih cukanya juga sudah saya kasih resepnya. Kemudian mungkin kalau yang mau usaha, sekali lagi kalau susah mencari gula batok bisa komen di bawah ya, nanti bisa saya kirimkan ya, atau saya belikan gitu ya, tetapi ya teman-teman yang bayar ya. Jadi maksudnya saya bantu belikan di sini. Kalau memang teman-teman mau usaha, mau dapat cuka yang seperti ini, bisa saya bantu. Sebenarnya banyak sih, cuma mungkin kalau yang nggak biasa cari gula aren, mungkin nggak tahu rasanya. Kalau saya kan, saya paling suka nih ngemilin gula aren. Jadi saya tahu banget mana gula aren, mana gula kelapa, mana gula aren yang dicampur gula pasir. Jadi teman-teman harus bener-bener tahu banget ya, gula aren itu kalau yang asli gimana ya, saya bingung ngejelasinnya. Kalau gula aren yang ada, beberapa gula aren yang saya temukan itu rasa gula pasir banget. Jadi rasa gula pasir yang dikaramelin itu bukan gula aren buat saya. Jadi kalau masak cuka pun hasilnya nggak enak. Jadi gula aren yang seperti ini ya, yang nggak terlalu keras. Jadi kalau keras sekali itu kadang-kadang dicampur gula pasir, atau yang seperti ini ya, yang ditaruh di ruangan sebentar aja dia sudah mulai meleleh gini, itu bagus banget buat cuka. Nah, jadi sekali lagi, kalau suka dengan videonya jangan lupa like, share kepada semua teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan resep cuko pempeknya, subscribe channel saya supaya saya jadi lebih semangat, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video yang akan saya bagikan nantinya. Nah, demikian cara membuat cuka Palembang. Selamat mencoba dan terima kasih.